A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para investor di mana saja berada. Jumpa lagi dengan saya Rusli SMN alias Saudara Ral Rusli alias tanda lamarai. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pergerakan harga saham indeks LQ45 pada pasar saham tanggal 18 Desember 2020. Oke, di layar monitor saya telah tampak daftar saham LQ45. Saya menggunakan aplikasi Smart BNI Sekuritas. Kita bisa lihat bahwa pada pasar hari ini tanggal 18 Desember 2020 banyak ada beberapa saham yang mengalami kenaikan cukup tinggi di atas 11%. Itu dicapai oleh saham CTRA, menyusul saham Antam di atas 7%, lalu saham MDK 6%, BSD 6%. Jadi ada sekitar 4 saham yang mengalami kenaikan di atas 6%. Selanjutnya saham-saham apa saja mengalami penurunan yang cukup tinggi. Kita bisa klik di persentase ini. Yuk kita melihat urutan saham yang mengalami penurunan di atas 3%, di atas 2% ada 5, sedangkan di atas 3% mengalami penurunan itu ada 2 saham. Kita mulai dari saham yang mengalami penurunan yang cukup tinggi, yaitu yang mendapat urutan pertama yaitu saham Cipin. Saham Cipin pada pasar hari ini harga sahamnya ditutup melemah dengan harga Rp6.600, di mana pada pasar sebelumnya saham Cipin ditutup dengan harga Rp6.850. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Cipin sebesar minus 250 poin atau setara dengan minus 3,65%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafiknya saham Cipin. Ya, ini tampilan grafik saham Cipin untuk 5 tahun. Kita bisa lihat. Nah, coba kita lihat untuk tampilan untuk 1 bulannya. Ini. Ya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang kedua yang mengalami penurunan di atas minus 3% adalah saham Mika. Saham Mika pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp2.680, di mana pada pasar sebelumnya saham Mika ditutup dengan harga Rp2.770. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Mika sebesar minus 90 poin atau setara dengan minus 3,25%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik saham Mika untuk 5 tahunnya. Ini bisa lihat. Ya, seperti ini grafik dari saham Mika untuk 5 tahunnya. Kita bisa lihat untuk 1 bulannya. Ya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ketiga yang mengalami penurunan pula di atas minus 2% lebih adalah saham SMGR, saham Semen Indonesia Persero Tbk. Ini pada pasar hari ini ditutup melemah harga sahamnya dengan harga Rp12.550, di mana pada pasar sebelumnya saham SMGR ditutup dengan harga Rp12.925. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham SMGR sebesar minus 375 poin atau setara dengan minus 2,90%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham SMGR untuk 5 tahunnya. Ini ya, cukup menarik ya, kembali ya. Ya, untuk kita lihat untuk tampilan 1 bulannya. Ya, oke, masih posisinya ya.
Ya, selanjutnya saham LQ45 yang keempat yang mengalami penurunan pula adalah saham plat merah, yaitu saham BMRI. Saham BMRI pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp6.700, di mana pada pasar sebelumnya saham BMRI ditutup dengan harga Rp6.875. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BMRI sebesar minus 175 poin atau setara dengan minus 2,55%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BMRI untuk 5 tahunnya. Ini tampilan grafiknya. Nah, bisa kita lihat untuk 1 bulannya. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang kelima yang mengalami penurunan pula adalah saham BTPS. Saham BTPS pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp3.900, di mana pada pasar sebelumnya saham BTPS ditutup dengan harga Rp3.980. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BTPS sebesar minus 80 poin atau setara dengan minus 2,01%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BTPS untuk 5 tahunnya. Ini ya. Nah, kita bisa lihat untuk 1 bulannya. Ya, penurunannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-6 yang mengalami penurunan pula adalah saham PTBA, yaitu saham plat merah, yaitu sebesar harga sahamnya hari ini PTBA ditutup melemah dengan harga Rp2.980. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham PTBA sebesar minus 60 poin karena pada pasar sebelumnya saham PTBA ditutup dengan harga Rp3.040 atau terjadi penurunan minus 60 poin atau setara dengan minus 1,97%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham PTBA untuk 5 tahunnya. Ya, selanjutnya kita bisa lihat juga tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-7 yang mengalami penurunan pula adalah saham BBCA. Saham BBCA pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp34.000, di mana pada pasar sebelumnya saham BBCA ditutup dengan harga Rp34.675. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBCA sebesar minus 675 poin atau setara dengan minus 1,95%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BBCA. Ini untuk 5 tahunnya. Start dari 12.000, pernah menembus angka 35.000 dan pernah turun lagi 20.000 lebih dan sekarang kembali ke 36. Kita bisa lihat juga tampilan grafiknya untuk 1 bulan. Ya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-8 yang juga mengalami penurunan adalah saham UNTR. Saham UNTR atau unit traktor ini pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp26.625, di mana pada pasar sebelumnya saham UNTR ditutup dengan harga Rp27.125. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham UNTR sebesar minus 500 poin atau setara dengan minus 1,84%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham UNTR untuk 5 tahunnya. Tertinggi 40 lebih dan pernah turun terendah 12 lalu naik lagi hingga 28.000. Kita bisa lihat juga tampilan grafiknya untuk 1 bulannya.
terendah 21, naik lagi 27. Selanjutnya saham LQ 45 yang ke-9 yang mengalami penurunan pula adalah saham INTP atau Indosemen Tunggal Prakarsa. Pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp14.825, di mana pada pasar sebelumnya saham INTP ditutup dengan harga Rp15.025. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INTP sebesar minus 200 poin atau setara dengan minus 1,33%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham INTP. Rendah 8.000 lalu naik. Selanjutnya saham LQ 45 yang ke-10 yang sebelum kita lanjut ke saham LQ 45 yang ke-10, kita lihat dulu tampilan grafik dari saham INTP untuk 1 bulannya. Rp14.000 terendah naik Rp15.000. Oke, selanjutnya saham LQ 45 yang berikutnya yaitu saham LQ 45 yang ke-10 yang mengalami penurunan di atas minus 1% adalah saham HMSP. Saham HMSP pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.570, di mana pada pasar sebelumnya saham HMSP ditutup dengan harga Rp1.550. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham HMSP sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 1,26%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham HMSP untuk 5 tahunnya. Wow, untuk 5 tahunnya penurunannya setara 4.000, pernah mencapai 5.000 dan sekarang turun tembus 900 lalu naik lagi. Kita lihat tampilan grafiknya untuk 1 bulannya. Ini rekomendasi untuk dibeli ini. Pernah mencapai tembus 1.800 lalu mengalami penurunan lagi. Rekomendasi harus beli. Oke, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-11 yang mengalami penurunan pula di atas minus 1% adalah saham BBRI, saham plat merah. Saham Bank BRI ini pada pasar ini ditutup melemah dengan harga Rp4.280, di mana pada pasar sebelumnya saham BBRI ditutup dengan harga Rp4.330. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBRI sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 1,15%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BBRI. Ya, itu tampilan 5 tahunnya, ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya. Selanjutnya saham LQ 45 yang ke-12 yang juga mengalami penurunan adalah saham TBIK. Saham TBIK atau Tower Bersama Infrastruktur pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.485, di mana pada pasar sebelumnya saham TBIK ditutup dengan harga Rp1.500. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham TBIK sebesar minus 15 poin atau setara dengan minus 1,00%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham TBIK untuk 5 tahunnya. Oh, 1000 pernah turun 500 dan naik lagi ya. Itu untuk 5 tahunnya, ini 1 bulannya. Ya, ini rekomendasi beli, sudah berapa kali turunnya. Direkomendasi dibeli. Oke, selanjutnya saham LQ 45 yang berikutnya yang ke-13 yang mengalami penurunan pula adalah saham Telkom. Saham Telkom pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp3.510, di mana pada pasar sebelumnya saham Telkom ditutup dengan harga Rp3.550. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Telkom sebesar minus 30 poin atau setara dengan minus 0,85%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Telkom untuk 5 tahunnya.
tahun 3000 dan pernah naik sampai 5000-an dan turun lagi 2000-an dan setelah itu mengalami kenaikan lagi 3000-an. Kita bisa lihat tampilan grafiknya untuk 1 bulannya. Ini. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-14 yang mengalami penurunan pula adalah saham Sril. Saham Sril pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp284, di mana pada pasar sebelumnya saham Sril ditutup dengan harga Rp286. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Sril sebesar minus 2 poin atau setara dengan minus 0,70%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Sril untuk 5 tahunnya. Ya, pernah menembus angka 4500 dan pernah turun 2200, naik lagi 4 sampai 500, lalu mengalami penurunan lagi yang paling terendah 100, pernah tembus 100 lalu naik lagi. Luar biasa ya. Itu untuk 5 tahunnya. Kita lihat tampilan grafik Sril untuk 1 bulannya. Ya, karena 200-an naik ya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-15 yang juga mengalami penurunan adalah saham Adro. Saham Adro pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.480, di mana pada pasar sebelumnya saham Adro ditutup dengan harga Rp1.490. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Adro sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 0,67%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Adro. Ya, pernah start 500 lalu naik menjadi 2600-an, lalu setelah itu mengalami penurunan lagi paling rendah 500-an lebih, lalu sekarang mengalami kenaikan 1000 lebih. Oke, selanjutnya saham sebelum kita lanjut ke berikutnya, kita lihat tampilan grafik dari saham Adro untuk 1 bulannya. Ya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang berikutnya yaitu yang ke-16 yang mengalami penurunan pula adalah saham Inco. Saham Inco pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp5.375, di mana pada pasar sebelumnya saham Inco ditutup dengan harga Rp5.400. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Inco sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 0,46%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Inco. Ya. Rp1.300 lebih, naik 5.000 ya. Sekarang dalam puncaknya Inco, waspada kemungkinan penurunan. Ya, ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-17 yaitu saham BBNI. Saham BBNI sebagai salah satu saham plat merah juga pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp6.650, di mana pada pasar sebelumnya saham BBNI ditutup dengan harga Rp6.675. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBNI sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 0,35%. 37%. Oke, kita lihat tampilan grafik dari saham BBNI. Ini untuk 5 tahunnya. Karena start dengan 5.000 lalu naik mencapai 10.000-an, lalu mengalami penurunan lagi hingga mencapai 2.877 dan mulai sekarang start naik lagi. Oke, kita lihat tampilan grafiknya untuk 1 bulannya.
Ini 5.700 naik. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang berikutnya yang ke-18 yang juga mengalami penurunan adalah saham INDF. Saham INDF pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp6.825, di mana pada pasar sebelumnya saham INDF ditutup dengan harga Rp6.850. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INDF sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 0,36%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham INDF 5 tahunnya. Pada start 5.000 lalu mengalami kenaikan sampai 10.000, turun lagi 5.000-an, naik lagi, lalu malah turun lagi 4.000-an, lalu naik lagi. Ya, kita bisa lihat tampilan grafiknya untuk satu bulannya INDF. Ya, rekomendasi dibeli. Ya, saham INDF direkomendasi untuk dibeli ya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-19 yang juga mengalami penurunan adalah saham GGRM. Saham gudang garam ini pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp42.025, di mana pada pasar sebelumnya saham GGRM ditutup dengan harga Rp42.150. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham GGRM sebesar minus 125 poin atau setara dengan minus 0,30%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham GGRM. Ini tampilan grafik untuk saham gudang garam selama 5 tahun. Sekitar 50.000 dan pernah menaik sampai 100.000 lebih, turun lagi terendah 30.000, naik lagi. Ini untuk 5 tahunnya. Kita lihat tampilan grafis saham gudang garam untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-20 yang juga mengalami penurunan adalah saham Akra. Saham Akra pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp3.370, di mana pada pasar sebelumnya saham Akra ditutup dengan harga Rp3.380. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Akra sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 0,30%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Akra. Untuk 5 tahunnya mencapai start 7.000-an dan turun 1.225 dan mulai kenaikan. Ini rekomendasi dibeli ini sama Akra ya. Kita bisa lihat 1 bulannya. Akra juga patut untuk dibeli. Ya. $2.800 lalu mengalami kenaikan pelan-pelan ya. Rekomendasi untuk dibeli. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-21 yang juga mengalami penurunan adalah saham ICBP. Saham ICBP pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp9.700, di mana pada pasar sebelumnya saham ICBP ditutup dengan harga Rp9.725. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ICBP sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 0,26%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham ICBP. Ini untuk 5 tahunnya. Rp6.000 setaranya pernah naik mencapai tembus 11.000, malah penurunan lagi 7.000 lalu naik lagi. Oke, kita lihat tampilan grafiknya untuk 1 bulannya. Ini direkomendasi untuk dibeli. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-22 yang juga mengalami penurunan adalah saham Tikim. Saham Tikim pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp10.300,
di mana pada pasar sebelumnya saham Tikim ditutup dengan harga Rp10.325. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Tikim secara minus 25 poin atau setara dengan minus 0,24%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Tikim untuk 5 tahunnya. Ya, startnya di bawah 500-an, 200 ya 500, pernah naik mencapai 18.000 dan turun lagi. Sekarang dia mengalami kenaikan lagi. Kita lihat tampilan grafik dari saham Tikim untuk 1 bulannya. Ya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-23 yang tidak mengalami kenaikan maupun penurunan adalah saham ASI. Saham ASI pada pasar hari ini tutup dengan harga Rp6.200, di mana pada pasar sebelumnya saham ASI ditutup dengan harga yang sama, yaitu Rp6.200. Ini berarti tidak terjadi penurunan atau kenaikan dari saham ASI sebesar 0,0%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham ASI itu 5 tahunnya. Ini pernah start 6.000, lalu mengalami kenaikan menjadi 9.000 hampir 10.000, dan mengalami penurunan penjauh 2.000-an, lalu naik lagi 5.000-an. Oke, kita lihat tampilan grafik saham ASI untuk 1 bulannya. Nah, ini oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-24 yang juga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan adalah saham Excel. Saham Excel pada pasar hari ini tutup dengan harga Rp2.750, di mana pada pasar yang sebelumnya saham Excel ditutup dengan harga yang sama, yaitu Rp2.750. Ini berarti telah terjadi kenaikan maupun penurunan dari saham Excel sebesar 0,0%. Untuk ini kita lihat tampilan grafik dari saham Excel untuk 5 tahunnya. Setelah 4.000 pernah turun terendah 1.276 dan naik lagi. Ini oke, kita lihat tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ini oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-25 yang juga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan adalah saham INKP. Saham INKP pada pasar hari ini tutup dengan harga Rp10.400, di mana pasar sebelumnya saham INKP ditutup dengan harga yang sama, Rp10.400. Ini berarti tidak terjadi kenaikan dari saham INKP maupun penurunan sebesar 0,0%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham INKP. Itu 5 tahunnya. 1.400, dan paling tertinggi 18.000, 20.000, dan rendah 3.000, lalu mengalami kenaikan lagi. Kita lihat tampilan grafik untuk 1 bulannya saham INKP. Ya, 9.000 naik 10.000 dan mengalami penurunan. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-26 yang juga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan adalah saham KLBF. Saham KLB Pharma ini pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp1.540, di mana pada pasar sebelumnya sama KLBF ditutup dengan harga yang sama, yaitu Rp1.540. Ini berarti tidak terjadi kenaikan maupun penurunan dari saham KLBF sebesar 0,0%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham KLBF. Ya, ini 1.250, lalu mengalami penurunan 811 lagi. Kita lihat tampilan grafik saham KLBF untuk 1 bulannya. 500, 1.460. Ya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-27 yang juga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari saham
yang adalah harga saham Pegas. Saham Pegas pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp1.750, di mana pada pasar sebelumnya saham Pegas ditutup dengan harga yang sama yaitu Rp1.750. Ini berarti tidak terjadi kenaikan maupun penurunan dari saham Pegas sebesar 0,0%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Pegas untuk 5 tahunnya. Start 2500 mengalami penurunan hingga mencapai 500-an, lalu naik lagi secara perlahan-lahan. Kita lihat tampilan grafis saham Pegas untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-28 yang mengalami kenaikan adalah saham JSMR. Saham JSMR pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp4.710, di mana pada pasar sebelumnya saham JSMR ditutup dengan harga Rp4.700. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham JSMR sebesar 10 poin atau setara dengan 0,21%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Jasa Marga untuk 5 tahunnya. Tampilan grafik Jasa Marga untuk 5 tahunnya. Ya, start 6.000, pernah naik tembus hampir 7.000-an, lalu turun lagi 3.000, lalu naik lagi 6.000-an, turun lagi sisa 2.000-an, paling terendah 2.000-an, lalu naik lagi. Kita lihat tampilan grafiknya untuk 1 bulannya saham Jasa Marga. Ya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-29 yang juga mengalami kenaikan adalah saham Tower. Saham Tower pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp985, di mana pada pasar sebelumnya saham Tower ditutup dengan harga Rp980. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Tower sebesar 5 poin atau setara dengan 0,51%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafis saham Tower untuk 5 tahunnya. Paling rendah turunnya 453, lalu naik lagi 805-an, lalu turun lagi tembus 500-an, lalu naik lagi 10 lebih. Kita lihat tampilan grafik dan saham Tower untuk 1 bulannya. Wah, lagi menurun. Ini direkomendasi beli secukupnya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-30 yang juga mengalami kenaikan adalah saham MNCN. Saham MNCN ini atau Media Nusantara Citra Tbk ini ditutup menguat harga saham MNCN sebesar Rp1.270, di mana pada pasar sebelumnya saham MNCN ditutup dengan harga Rp1.260. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham MNCN sebesar 10 poin atau setara dengan 0,79%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham MNCN untuk 5 tahunnya. Kita lihat Rp1.350, lalu menurun 510 ya, naik lagi 1000 lebih, lalu turun lagi. Nah, sekarang mulai mengalami kenaikan lagi. Kita lihat tampilan grafik dari saham MNCN untuk 1 bulannya. Ini. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-31 yang juga mengalami kenaikan adalah saham ITMG, Indo Tambah Mega Raya. Ini pada pasar hari ini sahamnya ditutup menguat dengan harga Rp14.875, di mana pada pasar sebelumnya saham ITMG ditutup dengan harga Rp14.725. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham ITMG sebesar Rp150 poin atau setara dengan 1,02%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham ITMG. Awalnya 5.000 ya, startnya 5.000. Setelah 5 tahun yang lalu 5.000 startnya, lalu mengalami kenaikan berangsur-angsur yang mencapai puncaknya sebesar 32.000 per lembar saham, lalu mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi
yang terendah adalah 5 ribuan. Sekarang mulai kenaikan menjadi 14.000. Saham ITMG grafik kenaikan ini direkomendasi untuk beli secukupnya. Kita bisa lihat tampilan grafik dari saham ITMG untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-32 yang juga mengalami kenaikan adalah saham BPTN. Saham BPTN pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp1.940, di mana pada pasar sebelumnya saham BPTN ditutup dengan harga Rp1.920. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BPTN sebesar 20 poin atau setara dengan 1,04%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BPTN. Rp1.369 lalu naik puncaknya 3.000 lalu mengalami penurunan 5.500 lalu naik lagi. Nah, kita lihat tampilan grafis saham BPTN untuk yang 1 bulannya. Ini ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-33 yang juga mengalami kenaikan adalah saham Wika. Saham Wika pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp1.980, di mana pada pasar sebelumnya saham Wika ditutup dengan harga Rp1.985. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Wika sebesar 35 poin atau setara dengan 1,80%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Wika untuk 5 tahunnya. Rp1.500 turun 1.035 lalu naik lagi 2.000, turun lagi 6.000 lebih, naik lagi 2.000. Kita lihat tampilan grafiknya untuk 1 bulannya saham Wika. Rp1.423 naik lagi. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-34 yang mengalami kenaikan pula adalah saham JVFA. Saham JVFA pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp1.635, di mana pada pasar sebelumnya saham JVFA sebesar ditutup dengan harga Rp1.605. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham JVFA sebesar 30 poin atau setara 1,87%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham JVFA. Start awalnya Rp500, lalu mengalami kenaikan 1.000 lebih, turun lagi 900, lalu naik lagi 2.000 lebih, naik lagi menjadi 3.000 dan turun lagi 1.500, turun lagi 800an, nah sekarang mulai kenaikan lagi. Kita lihat tampilan grafiknya jam saham JVFA untuk 1 bulannya. Ya, 1.300 lalu naik lagi 1.600 lebih. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-35 yang juga mengalami kenaikan adalah saham ERA. Saham ERA pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp2.060, di mana pada pasar sebelumnya saham ERA ditutup dengan harga Rp2.020. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham ERA sebesar 60 poin atau setara dengan 1,98%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham ERA. 500 ya, mengalami kenaikan 3.300 lebih, turun 886 dan naik lagi 2.000 lebih. Kita lihat tampilan grafik saham ERA untuk 1 bulannya. Ini mengalami kenaikannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-36 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Akses. Saham Akses pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp1.850, di mana pada pasar sebelumnya saham Akses ditutup dengan harga Rp1.810. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Akses sebesar 40 poin atau setara dengan 2,21%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Akses untuk 5 tahunnya. Mulai start dari 750 lalu mengalami kenaikan 1.400 lebih, naik menjadi 1.000 sampai 2.000, lalu mengalami penurunan 905 lalu naik lagi. Kita lihat tampilan grafik dari saham Akses untuk 1
bulannya. Ya, turun, naik. Nah, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-37 yang juga mengalami kenaikan adalah saham UNPR. Saham Unilever pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp7.600 di mana pada pasar sebelumnya saham UNPR ditutup dengan harga Rp7.425. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham UNPR sebesar 175 poin atau setara dengan 2,36%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Unilever selama 5 tahunnya. Ini tampilan grafiknya selama 5 tahun. Setelah awalnya 7 ribuan, lalu mengalami kenaikan 9 ribuan, naik 11 sampai 12 ribuan, lalu mengalami turunan lagi 8 ribu, naik lagi 9 ribu, turun lagi, ya turun terendah 5 ribu lebih, nah ini naik. Kita lihat tampilan grafik dari saham Unilever untuk 1 bulannya. Ya, ini mengalami penurunan. Ya, naiklah sekarang. Ya, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-38 yang juga mengalami kenaikan adalah saham PT PP. Saham PT PP pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp1.770 di mana pada pasar sebelumnya saham PT PP ditutup dengan harga Rp1.705. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham PT PP sebesar 65 poin atau setara dengan 3,81%. Di ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham PT PP. Itu 5 tahunnya start 3.500, lalu mengalami penurunan hingga hasil penurunan dan mengalami kenaikan, lalu mengalami penurunan lagi. Ini lalu terjadi kenaikan lagi. Ini untuk 5 tahun, lalu kita lihat grafik untuk 1 bulannya. Ya, mengalami kenaikan. Ya, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-39 yang juga mengalami kenaikan adalah saham Skema. Saham Skema pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp2.150 di mana pada pasar sebelumnya saham Skema ditutup dengan harga Rp2.060. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Skema sebesar 90 poin atau setara dengan 4,37%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Skema untuk 5 tahunnya. Start 3 ribuan, mengalami penurunan 500-an dan sekarang mulai kenaikan lagi. Kita lihat tampilan grafiknya untuk 1 bulannya. Ini naik. Ya, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-40 yang juga mengalami kenaikan adalah saham Pewon. Saham Pewon pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp575 di mana pada pasar sebelumnya saham Pewon ditutup dengan harga Rp550. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Pewon sebesar 25 poin atau setara dengan 4,55%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Pewon untuk 5 tahunnya. Terawal 500, naik 770, turun 500 lebih, naik lagi 728, turun lagi 469, naik lagi 783, turun lagi 262 paling terendah, lalu sekarang mulai kenaikan lagi. Kita lihat tampilan grafik saham Pewon untuk 1 bulannya. Nah, ini naik ya. Ya, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-41 yang juga mengalami kenaikan adalah saham SMRA. Saham SMRA atau Summarecon Agung Tbk ini pada pasaran ini ditutup menguat dengan harga Rp895 di mana pada pasar sebelumnya saham SMRA ditutup dengan harga Rp855. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham SMRA sebesar 40 poin atau setara dengan 4,68%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham SMRA untuk 5 tahunnya. Ya, kita tunggu tampilan grafiknya untuk 5 tahunnya muncul ya. Nah, ini setelah 1.500 mengalami penurunan
1500-an, lalu naik lagi 1500-an lagi, turun lagi 200-an. Nah, ini mulai kenaikan. Jadi ini direkomendasi untuk dibeli. Ini kita lihat tampilan grafik SMRA untuk 1 bulannya. Nah, ini. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-42. Yang juga mengalami kenaikan adalah saham BSDE. Saham BSDE pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp1.300, di mana pada pasar sebelumnya saham BSDE ditutup dengan harga Rp1.220. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BSDE sebesar 80 poin atau setara dengan 6,656%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BSDE. Untuk 5 tahunnya, tampilan grafik saham BSDE untuk 5 tahunnya setelah 1750. Ya, maaf lagi gangguan teknis sebentar. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terjadi kesalahan teknis, artinya lagi maintenance dari aplikasi Smart sehingga saya tidak bisa mempresentasikan lagi saham berikutnya dari saham LQ45 yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa menjadi rekomendasi bagi para investor sekalian untuk mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan dari saham-saham LQ45. Sekali lagi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia kawan dan selalu bersama RAL Official.